Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rudi Hartono bersama Pak Rudi. Baiklah adik, pada video kali ini kita akan membahas soal ujian akhir sekolah atau UAS IPA SMP. Nah, soal-soal ini bisa menjadi bahan persiapan bagi adik dalam menghadapi ujian akhir sekolah. Nah, kali ini kita akan membahas soal paket pertama, yaitu paket A1. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih kepada adik yang sudah subscribe dan terima kasih juga sudah menyaksikan video dari kami. Langsung saja kita lihat soal pertama. Perhatikan beberapa rumus molekul berikut. Nah, pertanyaannya, molekul senyawa ditunjukkan pada nomor. Nah, pada soal ini adik yang perlu kita ingat adalah konsep molekul itu ya. Nah, pada konsep molekul itu terdiri dari dua jenis, ya, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Nah, untuk molekul unsur ini adalah molekul yang hanya terdiri dari satu jenis atom ya. Satu jenis atom. Nah, molekul senyawa terdiri dari lebih dari satu jenis atom. Atau terdiri dari atom yang berbeda ya. Atom berbeda. Nah, berarti di sini kita tinggal melihat jenis atom yang berbeda karena ditanya adalah molekul senyawa ya. Nah, kita lihat satu persatu. O3 ini hanya terdiri dari satu jenis atom O saja, berarti ini bukan. CO2 terdiri dari C dan O, berarti ini benar ya. Kemudian C2 hanya satu jenis saja, C. Kemudian H2 juga seperti itu, hanya terdiri dari H saja. Kemudian H2O berarti terdiri dari H dan O, berarti ini benar. Kemudian HCl ada H dan Cl, ini benar. Nah, jawabannya adalah 2, 5, dan 6. Soal berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, kita lihat langsung soalnya adik. Sifat fisik batu, alkohol, dan asap berturut-turut adalah. Nah, soal ini berkaitan dengan materi. Soal ini berkaitan dengan materi ya. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan sifat fisik batu. Nah, kita lihat jenis zatnya dulu. Kita ketahui bahwa zat itu ada padat, cair, dan gas. Nah, di sini batu sebagai zat padat, kemudian alkohol sebagai zat cair, dan asap ini adalah gasnya. Nah, kemudian kita lihat pernyataan satu persatu. Gerak partikel terbatas, gaya tarik antar partikel sangat kuat, bentuk tetap dan volume tetap. Nah, di sini kata kuncinya adik. Yang pertama gerak partikel terbatas ya, kemudian bentuk tetap dan volume tetap. Nah, ini mencirikan dari zat padat ya, zat padat. Nah, kemudian yang kedua, gerak partikel sangat bebas, gaya tarik antar partikel sangat lemah, dan bentuk berubah serta volume berubah. Di sini kata kuncinya adalah bentuk berubah dan volume berubah ya. Volume berubah ini mencirikan dari gas. Kemudian yang ketiga, gerak partikel bebas, gaya tarik antar partikel agak kuat, bentuk berubah dan volume tetap. Nah, di sini bentuk berubah, volume tetap ya. Nah, kata kuncinya ada pada bentuk berubah. Ya, volumenya tetap, ini menandakan dari zat cair ya. Nah, karena urutan ini minta adalah batu, alkohol, dan asap, berarti padat, cair, dan gas, berarti 1, 3, dan 2. Maka jawabannya adalah ya A. Ciri-ciri korban ketergantungan zat psikotropika, ini ada beberapa cirinya. Nah, yang ditanya di soal adalah ciri fisik korban ketergantungan psikotropika adalah. Nah, ingat adik, soal ini agak menjebak sedikit. Di sini yang diminta hanya ciri fisik ya. Karena pada
orang yang mengalami ketergantungan atau korban ketergantungan zat adiktif ada ciri fisik ya, ada fisik, kemudian ada psikis. Nah, kalau fisik ini nampak dalam metode fisiknya atau bisa diukur secara langsung. Kemudian psikis ini merupakan gejala kejiwaan, ini lebih berhubungan dengan jiwa atau perasaan. Nah, kita lihat karena diminta adalah fisik, yang pertama merasa rileks. Nah, ini berkaitan dengan perasaan ya. Kemudian pupil mata menyempit, ini merupakan fisik karena bisa dilihat fisiknya secara langsung. Kemudian tekanan darah menurun, ini juga dapat dilihat ya atau dapat diukur. Kemudian denyut nadi melambat, ini juga dapat dilihat atau diukur. Kemudian rasa gembira berlebihan, ini juga termasuk ke perasaan, berarti ini bukan. Maka jawabannya adalah 2, 3, dan 4. Paham ya adik ya? Soal berikutnya, komposisi suatu minuman kaleng antara lain 1 fruktosa, 2 kurkumin, 3 natrium benzoat, 4 siklamat. Bahan kimia alami pada minuman tersebut adalah nomor. Nah, sebagaimana yang kita ketahui pada materi zat aditif, bahwa bahan kimia itu ada 2, ada alami, ada buatan ya. Nah, alami ini biasanya diambil dari ekstrak tumbuh-tumbuhan ya. Kemudian ada buatan. Nah, kita lihat satu persatu. Fruktosa ini merupakan bahan alami, ini merupakan pemanis. Kemudian kurkumin juga alami, ini untuk perasa. Berarti sudah jelas ya jawabannya. Kemudian natrium benzoat ini buatan, berarti bukan. Siklamat juga buatan. Maka di sini sudah jelas jawabannya adalah 1 dan 2. Ekstrak bunga kembang sepatu dan kunyit dapat dijadikan sebagai indikator asam dan basa. Sekelompok peserta didik melakukan pengujian terhadap beberapa larutan dengan hasil seperti pada tabel berikut. Nah, ini datanya adik. Kemudian yang ditanya adalah berdasarkan tabel larutan yang bersifat asam ditunjukkan oleh nomor. Nah, ingat yang diminta hanya larutan yang bersifat asam. Berarti dari soal sebenarnya kita sudah bisa melihat di jawaban, berarti kalau ada data yang sama berarti itulah jawabannya. Tapi sebelumnya kita dulu konsep indikator asam dan basa dari ekstrak tumbuhan. Jadi ada beberapa jenis ekstrak tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai indikator asam dan basa. Nah, ada kubis merah, bunga sepatu, bunga mawar, bayam merah, kunyit, dan geranium ya. Jadi di soal yang muncul adalah bunga sepatu, bunga kembang sepatu ya, dan kunyit. Nah, kemudian yang diminta adalah larutan asam. Jadi kita tinggal melihat. Di sini, jika larutan itu bersifat asam, bunga sepatu akan menunjukkan warna merah. Nah, di sini yang cocok adalah ya X dan Z, ini merah. Kemudian untuk ekstrak kunyit, jika larutan bersifat asam maka warnanya akan berubah menjadi kuning ya, kuning. Di sini yang kuning adalah maksudnya kuning cerah ya. Betul juga X dan Z tadi ya. Nah, jadi dari sini sudah jelas bahwa jawabannya adalah nomor 2 dan 4 yaitu C.